Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu ingin memberikan tata cara pengerjaan untuk praktek 3 dan praktek 4. Jadi caranya kurang lebih sama dengan praktek 1 dan praktek 2. Hanya saja ada beberapa perbedaan dalam pengisian tabel, data tabel itu ada di usia dan lama kerja. Jadi caranya sama persis seperti praktek 1 dan praktek 2. Jadi kalian ketik aja dulu seperti di buku, tapi untuk usia dan nama kerja tidak perlu cantumkan tahun. Karena apa? Karena kalau kalian cantumkan tahun, maka ini akan berfungsi atau dibaca spreadsheet sebagai teks. Kalau dibaca sebagai teks, maka kalian tidak bisa menghitung. Misalnya kalau kalian mau menghitung jumlah usianya atau rata-rata usia pekerja, maka itu kan perhitungan angka. Jadi kalau kalian tambahin tulisan tahun, maka dia tidak akan bisa membaca karena dia membacanya sebagai teks. Jadi di dalam rumus-rumus Excel itu ada beberapa rumus, ada rumus untuk teks, ada rumus untuk angka, dan ada rumus untuk waktu. Jadi kalau kalian ingin memasukkan ini sebagai angka, maka tidak perlu kalian tulis tahun, karena kalau kalian tulis tahun, dia akan membacanya sebagai teks, maka kalian tidak bisa memasukkan ke dalam rumus angka. Jadi kalau teks tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus angka, dan angka itu juga tidak bisa juga dimasukkan ke dalam rumus teks. Tapi terkadang angka bisa kita rubah ke dalam bentuk teks, kalau angka masih bisa dalam bentuk teks. Jadi ada modenya, kalau untuk angka bisa dirubah ke teks, tapi kalau teks tidak bisa dirubah ke angka. Itu bedanya ya. Jadi untuk usia dan lama kerja nanti ada format sendiri pengisiannya. Jadi nanti kalian cukup tulis data pekerja, datanya seperti ini dulu tabelnya. Kemudian kalau sudah semua seperti ini, kalian blok usia dan nama kerja yang mau ditambahin tahun. Kemudian kalian tambahkan format cell. Ya, format cell. Kemudian pilih di angka. Di sini pilih custom. Kemudian detailnya. Di sini kalian ganti, ini kan general jenis customnya, kalian ganti pagar-pagar, spasi, petik 2, tahun, petik 2 lagi. Ya. Kalau sudah oke. Belum terblok ini. Ulangin ya. Di format cell, di angka, pilih custom, generalnya diganti pagar, spasi, petik 2, tahun. Kenapa dikasih petik 2, Bu? Karena untuk teks itu biasanya dalam perumusan dia harus dikasih petik 2. Jadi dia petik 2 di depan dan petik 2 di belakang. Nanti muncul sampelnya seperti ini ya. Ini sampelnya muncul 45 tahun. Jadi untuk angka dalam spreadsheet itu dilambangkan dengan tanda pagar. Kemudian untuk teks itu harus diapit tanda petik 2. Nah, kemudian oke. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini untuk latihan 3. Kemudian untuk latihan 4, caranya juga sama, kalian ketik saja dulu, kalian buat tabelnya. Berasa kalian sudah bisa membuat tabel karena Ibu sudah lihat di latihan 1 dan latihan 2 sudah lumayan bagus. Jadi kalau ada yang masih belum paham untuk membuat tabel bisa ditanyakan. Kemudian ada beberapa orang yang salah kemarin ya. Untuk latihan 1-nya, untuk latihan 2 belum Ibu lihat. Untuk latihan 1 itu masih banyak yang harga satuannya menuliskan Rp dan titik. Harusnya tidak perlu. Jadi kalau misalnya untuk harga satuan, kalian cukup tuliskan angkanya saja. Jadi kalau 500.000 berarti 5, nolnya 5 gitu ya. Kalau 3.500.000 jadi seperti ini aja. Jadi nggak perlu ditambahin Rp, tidak perlu ditambahin titik. Karena kalau kalian tambahin Rp dan titik itu jadinya teks bukan angka ya. Sedangkan ini kan harga kan otomatis itu pasti angka untuk perhitungan. Jadi nanti kalau kalian tambahin Rp, nanti untuk membuat rumus itu nggak bisa. Jadi untuk harga satuan kalian cukupkan tulis 500.000, 3.500.000, 1.200.000, 1.500.000, dan 2 juta.
Ini kalian blok. Nih ya. Kalian blok. Kemudian pilih, di sini nggak ada ya pilihannya, jadi pilih format sel, pilih angka, pilih accounting atau akuntansi. Boleh juga di sini yang mata uang boleh, serah aja, tapi biasanya Ibu pilih akuntansi, soalnya biasanya lebih rapi hasilnya. Kemudian kalian cari simbol rupiah. Ini Rp Indonesia. Di sini muncul. Kalau kalian mau nambahkan 2 angka di belakang koma, silahkan. Koma desimalnya kalian tambahkan jadi 2. Nah, ini oke. Oke. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi 500.000 dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk kolom jumlah. Kolom jumlah ini berarti harus kita hitung. Kalau kita mau menghitung daftar persediaan, maka kita harus menghitung unitnya ada 5. Harga satuannya 500.000. Berarti kan jumlahnya ini perkalian ya. Kita masukkan rumus perkalian berarti di sini. Berarti di sini sama dengan. Jadi untuk memulai rumus itu selalu dimulai dengan sama dengan. Kalian klik unitnya C6 ya. Kemudian tanda bintang. Kalian klik lagi harga satuan D6. Kalau sudah tap. Nah, hasilnya ya. Hasilnya sudah kelihatan. Untuk rumus itu cukup sekali aja kita kerjakan. Satu kali aja kita bikin. Nanti sisanya kita copy ke bawah. Cara ngopinya, kalau untuk di HP klik kolomnya ya, klik selnya yang tadi sudah kita kerjakan. Kemudian sampai tanda nih ya, tanda kiri kanan atas bawah ada tanda panah-panah, kalian pilih bawah. Nah, ini otomatis. Kalian seret ke bawah tadi ya. Nah, dia otomatis menghitung. Jadi nggak perlu ngerjain 2 kali. Nah, ini untuk jumlah juga kita buat lambangnya ya. Untuk jumlah kita buat lambang lambang rupiahnya. Jadi pilih format sel, pilih akuntansi, pilih Rp Indonesia. Oke. Nah, kalau dia muncul tanda pagar-pagar kayak gini, nggak usah panik. Ini berarti kolomnya kurang besar, jadi tinggal besarin. Nah, jadi kalau ngerjain di Excel jangan terlalu panik. Jadi kalau tadi muncul pagar-pagar, tadi kan Ibu bilang kalau pagar itu adalah lambang untuk angka. Jadi melambangkan angka. Nah, sampai sini, mudahan bisa ya. Untuk selanjutnya, nanti kalian bisa mengerjakannya nanti nih ya. Untuk praktek 5, nanti untuk praktek 5 mungkin akan dipandu oleh PPL. Jadi untuk pertemuan ini mungkin sampai sama Ibu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.